Kalau misalnya keinginan semuanya ingin ke rumah sakit ya bisa dibayangkan. Ya nggak mungkin produknya juga. rumah sakit seperti apa. Bayangin ya. kalau rumah sakit kita semua masuk ke IGD kan. Iya. IGD kan terbatas tuh tempat tidurnya. Nggak mungkin semua langsung mengakses pelayanan IGD. Sebenarnya kalau kriteria emergensi itu sudah ada ketentuannya ya. Ada regulasinya. Adanya di Permenkes nomor 47 tuh. Permenkes. Iya, Permenkes nomor 47. Jadi bukan peraturan BPJS ya guys. Oke, Bukan peraturan BPJS. Itu ada peraturan Menteri Kesehatan. Halo Sobat JKN. Selamat datang di Podcast Sehat. Suara edukasi BPJS Kesehatan Tanjung Pinang. Berjumpa lagi ya. Bersama kita. Sudah lama nih kita nggak bersapa, bersua. Dengan Sobat JKN di sana. Masih ingat dengan kami kan? Kalau nggak ingat, saya Dwi Dan saya Fatima. Oke. Di sini seperti biasa kita akan menghadirkan narsum yang pastinya seperti biasa, smart, ya. cantik. Oh, sudah pasti. Muda, berjiwa muda. Wawasan luas ya. Nice. Kita sapa dengan siapa? Dokter? Wah. Ibu? Silakan. Boleh dengan ibu, boleh dengan dokter. Oh, jadi narsum kita kali ini seorang dokter ya, Ibu Dwi. Di Loh, kenapa? Kenapa bagus padahal? nggak, biar kita ngalir aja. Juli yang edit. Oke. Oke, dengan dokter siapa dong? Dengan dokter Ica, Oke. tapi nama lengkapnya sih sebenarnya bukan Ica ya. Ya. Orang taunya itu Ica, dokter Ica. Cuman nama lengkap saya dengan Amarisa Hijriah Lestari. A-nya apa, Bu? A-nya itu Andi. Oh, Masya Allah. Tahu Ya, Anda tahu dari kan? mana? Tahu kan? Dari mana? Makassar ya? Yes. Yes. Berarti saudara sama Andi Soraya? Enggak juga. Oh, enggak. Enggak saudara. Sama mungkin ya. Oh, Dari gitu. Sulawesi Oh. gitu. Berarti pantas ya, Bu. Cantik-cantik orang Sulawesi Emang biasa. tuh. Masya Allah. Luar biasa. Gitu lah ya. Tadi panggilannya dokter Ica. Ica. Ica yang ini. Percaya? Oke. Pemirsa di rumah. Oke, Kak Fatimah, kita sudah bersama dengan dokter yang cantik ya. Udah nggak sabar nih pengen Kita bahas membahas apa ya? topik yang sepertinya topik hangat saat ini. Apa tuh? Pahami layanan gawat darurat di rumah sakit bersama BPJS Kesehatan. Wow. Oke. Ini kayaknya lagi ini banget ya. Lagi hype ya? Hype banget di luar sana. Supaya teman-teman di sana atau sobat JKN kita di sana paham betul nih, Dok, konsep gawat darurat itu seperti apa. Kita akan kupas tuntas di sini ya. Bener. Bagaimana apa itu gawat darurat itu sendiri atau tidak gawat darurat atau ada kriteria triase gitu ya, Dok, ya kalau di medis. Karena memang banyak yang masih bertanya-tanya juga ya, Bu, Iya, di betul. masyarakat kita. Masih ada yang simpang siur gawat daruratnya menurut si A bagaimana dan gawat Versinya darurat beda ya. menurut kita sebagai Iya, BPJS betul. Kesehatan atau sebagai dokter atau nakes sendiri gitu kan. Jadi mungkin di sini kita akan kupas tuntas biar teman-teman di rumah tahu apa sih gawat darurat itu gitu. Gimana, Bu? Oke. Boleh? Lanjut. Nah, Dok, gawat darurat itu. Jadi sebenarnya gini ya, kalau untuk kondisi gawat darurat ya, sebenarnya yang tadi Mbak Fatima bilang, memang orang punya versinya masing-masing. Tapi kalau untuk gawat darurat itu sendiri, dia memang secara ketentuannya itu jelas ada. Jadi kalau kita bilang kondisi gawat darurat, yang namanya gawat darurat adalah dia itu suatu kondisi ya, kondisi ataupun pasti berdasarkan medis gitu ya, berdasarkan medis kondisi atau keadaan seseorang di mana memang kita tuh harus membutuhkan pertolongan segera. Yang artinya membutuhkan pertolongan segera. Karena kenapa kalau nggak segera, itu ada yang bisa mengakibatkan mengancam nyawa. Kemudian mengakibatkan kecacatan, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Nah, ini yang tidak kita harapkan ya. Jadi makanya kenapa kalau gawat darurat, yaitu tadi, dia harus membutuhkan pertolongan yang sesegera mungkin. Nah, hanya kalau misalnya untuk yang sekarang ini, yang mungkin lagi hits ya, karena dibilangnya gawat darurat, menurut pasien ataupun peserta JKN, itu memang menurut mereka ini sudah kondisi gawat darurat, saya harus butuh gitu. Tapi kan ya kembali lagi, yang menentukan gawat darurat itu tadi kan
bukan pasien, bukan kita ya, tapi adalah dokter gitu Jadi yang ada dari di rumah sisi sakit. medis hasil Betul. pemeriksaan di Ha-ha. IGD saat Iya. itu ya dok ya. Oke. Tapi dari kita BPJS Kesehatan kita jamin kan untuk pelayanan gawat darurat itu ya? Jamin dong, jamin. Karena kan kalau misalnya sesuai dengan ketentuannya juga ya, yang di peraturan presiden ya, nomor 82 itu kan ada yang mana aja yang dijamin dan mana yang tidak dijamin. Nah, kita tahu kalau kondisi gawat darurat ya tentu masuk penjaminan JKN. Ya hanya itu tadi, kriteria emergensinya apakah memang terpenuhi. Dan yang menentukan itu adalah dokter ataupun tenaga medis gitu yang ada di fasilitas kesehatan. Tapi gimana dengan mungkin ada beberapa kasus, tidak semua, tapi mungkin ada Bu, yang mungkin menanyakan, terus administrasinya gimana? Kalau gawat darurat itu kan nggak mungkin ditanya dulu, mana ininya, berkas-berkas ini atau apa. Padahal sekarang kita kan nggak perlu berkas-berkas seperti itu lagi. Kalau kita sudah menunjukkan, ya inilah unik atau identitas sudah bisa. Tapi kalau dalam kondisi gawat darurat itu, apakah harus ditolong dulu, atau harus si dokternya atau di nakes yang ada di IGD-nya harus ada tata cara dulu, ditangani dulu, atau administrasi dulu lah gitu. Nah, yang pasti kan ketika memang masuk rumah sakit, mungkin kita pernah masing-masing punya pengalaman ya, gimana sih masuk rumah sakit dan ya mudah-mudahan nggak sering ya, kita nggak berharap sakit ya. Hanya ya itu tadi, ya rumah sakit juga punya SOP ya, ada standarnya tersendiri. Dan kalaupun misalnya masuk IGD, ya tentu pasien akan biasanya tuh di awal itu di rumah sakit ada namanya triase dulu tuh. Dilihat dulu. Triase itu adalah penilaian awal. Dia itu ada yang merah, hijau sama kuning ya kalau nggak salah ya. Ya itu. Dan itu dilihat dulu tuh di awalnya. Yang mana yang memang masuk langsung ke prioritas yang keadaan emergensi. Ya kalau misalnya jelas pasiennya nggak sadar gitu ya, kecelakaan lalu lintas gitu kan, ya pasti dia udah langsung masuk tuh, udah langsung masuk dilakukan pertolongan sama tenaga medis. Nah, yang pasti adalah ketika memang masuk ke rumah sakit ataupun ke fasilitas kesehatan, ya tentu kan ada prosedur tadi ya pasti ketika masuk IGD ya nanti akan dilayani dulu tuh, pasti akan dilayani dulu, terus kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang ada di IGD-nya ataupun di emergensi itu, dan nanti akan dilihat seperti apa untuk kondisinya. Nah, untuk administrasi ya memang nanti rumah sakit pasti akan mengarahkan ya untuk keluarganya gitu ya, untuk mengarahkan mengurus administrasi. Nah, kita sekarang kan udah kita sampaikan tuh ke Vaskes bahwa nggak perlu harus pakai kartu JKN. Nah, cukup pakai KTP aja pun itu bisa. Karena dengan NIK ya yang kita sudah sampaikan itu bisa dicari tuh nomor kartu JKN-nya. Jadi kan mungkin yang namanya emergensi udah panik dan lain sebagainya, karena kan kita mungkin lupa ya. Lupa bawa kartu, mungkin itu adanya di dompet tapi nggak, atau misalnya korban rampok terus dia kecelakaan, hilang semua. Bener, hilang tapi dia semua. Masih sadar dan bisa nyebutkan nomor RIK-nya itu juga ya bisa dia mungkin kan bisa kan? yang kan nanti kan tetap datanya tuh divalidasi ya, dicocokin lagi kan, dicocokin lagi ya bisa aja gitu. Maksudnya tidak ada yang diberatkan kan? Nggak ada yang diberatkan, nggak ada yang diberatkan. Berarti nggak ada, lu kasarnya gini ya, urus administrasi dulu baru ditolong. Itu nggak ada ya, karena kan Vaskes juga kan udah tahu kan isu seperti itu kan ada. Jadi biar teman-teman dulu pasti mau ngomong ya tuh ada tuh yang kayak gitu. Jadi kita luruskan bahwasanya gimana tuh Bu kalau ada yang seperti itu? Ya yang intinya adalah itu tadi ya, memang ada triase awal gitu ya, ada triase awal, terus nanti memang akan diarahkan gitu sama teman-teman yang ada di rumah sakit. Tolong diurus administrasinya. Tapi administrasi pun ya kalau ya intinya nggak bawa kartu JKN ya cukup pakai KTP gitu, NIK itu bisa. Yang penting penanganan dulu gitu. Di awalnya. Iya, penanganan di awal. Tapi kalau misalnya dia tidak masuk kategori gawat darurat tadi ya, menurut medis ya, menurut medis nih Kak Fatima, bukan menurut diri sendiri loh. Menurut medis itu pesertanya langkahnya gimana dok? Berobat ke FKTP ya, atau ke Vaskes pertama ya? Iya. Tapi kan masih ada isu ya yang
104 diagnosis ya, betul. penyakit itu gimana? Ya, jadi kan sebenarnya kalau kriteria emergensi itu sudah ada ketentuannya ya, ada regulasinya. Adanya di Permenkes nomor 47 tuh. Permenkes Iya, 47. Permenkes nomor 47. Jadi bukan peraturan BPJS ya, guys. Oke, di garis Bukan bawah peraturan ya. BPJS, Benar, itu benar. ada peraturan Menteri Kesehatan. Kesehatan. Itu ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 47 2018. Bisa di-download kan ya, Bu? Boleh di Google aja. Nah, Kalau di situ teman-teman mau mempelajari sudah ada gitu kan, yang mana memang yang termasuk kriteria emergensi. Oke. Gitu. Contohnya yaitu tadi yang harus memerlukan pertolongan ya. Ada gangguan pernafasan, ada gangguan hemodinamik, sirkulasi dan lain sebagainya. Nah, itu memang sudah ada di Permenkes. Jadi sekali lagi Permenkes ya, teman-teman ya, bukan peraturan BPJS Kesehatan. Jadi kalau dibilang, oh itu kan aturan BPJS dan lain sebagainya, itu memang sudah ada regulasinya. Ada Permenkesnya. Karena Di situ kita- nanti bisa kita Kita lihat. mengacunya ke Permenkes Yes, ya. karena regulasi kita ada yang lebih tinggi lagi gitu ya, Iya, ada di betul. Permenkes. Nah, kemudian yang 144 itu sebenarnya adalah juga memang sudah ada ketentuannya gitu, dan itu pun dari Kemenkes juga. Jadi 144 itu adalah memang diagnosa ataupun penyakit ya, yang itu memang harusnya bisa, bukan harusnya, memang sudah menjadi kompetensinya FKTP. Fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi kalau kita menderita penyakit 144 diagnosa itu ya, atau penyakit itu sebenarnya harusnya bisa tuntas di FKTP. Yang artinya dokter-dokter yang di FKTP itu bisa menangani penyakit tersebut gitu. Dan memang tidak dilakukan rujukan ke FKRTL atau ke rumah sakit. Tapi yang 144 diagnosa tadi itu tidak menutup kemungkinan kan dok, kalau misalnya ternyata menurut hasil pemeriksaan dokter di FKTP nih perlu tindakan lebih lanjut, itu boleh aja kan dok dirujuk. Bisa. Tapi itu berdasarkan hasil pemeriksaan dokter Betul. ya, medis ya. Betul. Oke. Jadi kalau yang 144 diagnosa itu tetap ada kemungkinan ya untuk bisa dilakukan rujukan. Tapi memang harus dilakukan dulu pemeriksaan Iya. FKTP. Bukan tiba-tiba misalnya kayak batuk gitu ya, terus datang ke FKTP di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, terus langsung bilang saya mau dirujuk. Oh, itu Itu nggak Tidak bisa, bisa, gitu. iya. Saya mau dirujuk gitu. Iya betul. Jadi memang tetap harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter di FKTP. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan medis lah ya. Jadi Iya. kita pun sobat JKN ataupun kita sendiri nih Kak Fatima, kita harus bijak juga sih mana yang kebutuhan, mana yang keinginan gitu Iya. ya. Kan kalau kebutuhan kita berarti kita kebutuhan berdasarkan medisnya, hasil pemeriksaan medisnya. Tapi kalau keinginan ya aku pengennya ke sini. Nah, kita pun dari BPJS Kesehatan memenuhi kebutuhan tadi ya, kebutuhan tadi bukan keinginan. Kalau misalnya keinginan semuanya ingin ke rumah sakit ya bisa dibayang. Ya nggak mungkin meludaknya juga. Rumah sakit seperti apa? Bayangin ya? kalau rumah sakit kita semua masuk ke IGD kan. Iya. IGD kan terbatas tuh tempat tidurnya. Nggak mungkin semua langsung mengakses pelayanan IGD. Betul. Dan ini juga ya yang perlu mungkin di sini kita sampaikan ya ke sobat JKN semua, bahwa kan ketika memang kita menjadi peserta JKN, itu kan kita punya tuh fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, Betul. yang sesuai terdaftar domisili kita ya. Nah, itu kita udah tahu. Jadi sebenarnya untuk menghindari yang dibilang nanti nggak emergensi, nggak gawat darurat dan lain sebagainya, sebenarnya kan kita langsung bisa mengakses tuh pelayanan kesehatan yang ada di FKTP. Jadi jangan tunggu nanti berhari-hari kita sakit baru kita Parah mau ke dulu IGD gitu ya. Kayak misalnya kayak kita, Fatima mungkin sakit perut gitu ya, sakit perut hari ini, besok bisa ke vaskes tingkat pertamanya gitu ya, untuk mendapatkan pengobatan. Ya paling enggak mungkin dikasih obat sakit perut dulu. penanganan pertama Penanganan dulu lah. pertama, ya penanganan pertama dulu sama dokter FKTP. Nah kalau misalnya memang nggak ada perubahan gitu ya, nah silahkan bisa mengakses lagi tuh, sampaikan, oh ternyata saya dikasih obat seperti ini, saya belum ada perubahan. Nah nanti akan dievaluasi lagi tuh, dilihat lagi sama dokter FKTP. Tapi kalau misalnya sakit perut udah 3 hari kan, hanya berdiam diri di rumah gitu, terus tiba-tiba malam jam 12 malam mau ke IGD. Nah pas ke IGD-nya dinilai itu kan kalau dia kita
nyeri itu kan ada namanya skala Skala nyeri nyeri. ya, ada skornya. Nah itu dilakukan penilaian tuh. Nah ketika dokternya bilang, loh ini nggak nyeri hasil pemeriksaannya. Nah dibilanglah bukan emergensi. Tapi peserta ini ngerasain mungkin Fatima, tapi kan saya udah 3 hari nih sakit perut gitu. Masa ini bukan emergensi? Nah itu kenapa ya kalau kita sih saya ya khususnya sering nyampein gitu. Ya jangan tunggu nanti kita sakit berhari-hari baru kita mau mengakses pelayanan. Nah, FKTP kan kita bisa akses gitu. Kapan saja sih sebenarnya. Iya. Mm. Jadi intinya kita harus itu ya, peduli sama diri sendiri dulu Ya ya. benar. Kan kita sendiri yang punya Betul. tubuh, pasti kita udah tahu ya alarm tubuh Yes. itu mulai lemah atau mulai Ya. nggak enaknya itu, mulai apa. Itu teman-teman bisa langsung datang ke FKTP Betul. kan untuk Bisa langsung melakukan ke FKTP. kontrol atau cek ya. Dok. Kalau misalnya butuh obat, pasti akan dikasih terapi Dikasih obat obat, gitu iya. ya. Tapi jangan sampai ya nunggu lemah lunglai lesu dulu Iya. baru datang ya emang sih. Nanti Berarti kita belum peduli sama diri sendiri kalau kayak gitu ya. Harus bijak juga ya dok ya Iya. kita menilai. Masa jangan sampai apa ya ibaratnya ya, ya itu tadi sih ya. Jangan nunggu sampai nunggu berlarut-larut Ha-ha, gitu ya baru kita bisa nanti. akses gitu Iya, langsung betul, ke betul, FKTP. Mau sakit apapun gitu ya. Ya Kalau paling nggak kecuali kita sakit akses cinta dulu. ya? Itu Sakit belum hati? nggak masuk Belum ya. Oke. Hmm, Ini indikasi medis nih. Sakit cinta, patah hati, galau-galau. Tapi kan ada yang sakit gara-gara itu, Bu. Ya bisa jadi, bisa ada lah Ya ya. kan? Jadinya efeknya sakit perut gitu Iya. ya. Sebenarnya anxiety. Oke. Bisa aja jadi GERD. Ya, Ya, bisa. benar-benar bisa. Awalnya dari situ juga, benar-benar Atau ada. stres ya, depresi. Ya, stres. Tapi ini bisa digarisbawahi juga ya kalau misalnya nih kita putus cinta kemudian sengaja menyakiti diri sendiri nih. Misalnya aku minum obat inilah ternyata nggak lewat nih gitu kan. Ada efeknya misalnya sakit atau muntah-muntah. Iya. Nah, itu kita juga nggak cover kan, Nggak Dok? Karena jamin. itu Nggak jadi- pasti. Nggak Iya, jamin. salah satu manfaat yang tidak di cover oleh Iya. JKN. Karena itu sama dengan menyakiti diri Iya, sendiri. ya, Iya, menyakiti diri sendiri. Kita menggiring juga ya untuk peduli terhadap diri sendiri. Bijak sih, kita harus cari solusi ataupun informasi-informasi yang benar. Jangan sampai baca yang FYP tapi nggak sesuai Informasinya kontennya. Gitu. tidak sebenarnya seperti itu. Iya betul. Informasinya cuma ya short setengah-setengah. Ya, gitu ya. setengah-setengah. Benar.